Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu baik. Allah yang ketika menjumpai orang-orang yang berdosa tidak melenyapkan tetapi justru memulihkan. Tidak memberikan hukuman kekal tetapi diberikan kasih karunia yang boleh menyelamatkan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada pagi siang hari ini boleh membawa kami untuk belajar mentaatinya. Biarlah dengan kekuatan Allah Roh Kudus memberikan kemampuan dan kemauan untuk kami melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah sediakan sebelumnya. Sehingga setiap kami Tuhan boleh belajar untuk menghidupi Injil Tuhan yang sudah menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya supaya firman Tuhan dan Injil Tuhan diberitakan seluas-luasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur kesempatan pada saat ini boleh berada di tengah jemaat GKI Pluit dalam rangka acara tukar mimbar sinode. Kami dari GKI Singapura, jemaat GKI Singapura mengucapkan salam bagi setiap kita, dan biarlah kita memiliki terus semangat untuk diubah serupa dengan Kristus. Saudara, tema pada hari rangka kita menjelang untuk memperingati akan reformasi, tema yang diberikan kepada saya berbicara tentang doa yang didengar Tuhan. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang berwarna putih, saudara akan membacakan ayat yang berwarna hijau, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-14. Kepada beberapa orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus menceritakan perumpamaan ini. 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini bahkan tidak berani menengadah ke langit dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Karena barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Sampai di sana pembacaan kita pada pagi siang hari ini. Saudara, seorang petarung fighter bernama Jason Solomon, dia adalah salah satu atlet olahraga di bidang MMA. Berapa banyak di antara kita pernah lihat cuplikan MMA, saudara? Saya perlu tahu. Woi, di sini kayaknya masih terlalu halus, saudara, menonton olahraga ini. Saudara, ini bukan boxing, bukan juga kickboxing, tapi mencampur semuanya. Jadi boleh tangan, boleh kaki, boleh piting orang, saudara. Jadi Jason Solomon ini adalah seorang petarung yang memulai debutnya itu adalah tahun 2012, saudara. Saudara, tahun 2012 dia menjalani 4 pertandingan, semuanya dibabat habis dan dia menang di dalam pertandingan tersebut. Saudara, catatan yang saya dapatkan di tahun 2015 dia menjumpai seorang petarung bernama Amitesh Chobe. Saya nggak tahu cara bacanya, semoga kalau salah ya dipahami, saudara ya. Nah, saudara, pada waktu dia bertemu dengan lawan Amitesh ini, Jason Solomon memasuki arena pertandingan itu dengan banyak gaya. Dia menunjukkan satu sikap dansa, dia tari-tarian dengan tujuan untuk menghina dan merendahkan lawannya, saudara. Ketika sama-sama sudah sampai di ring, Jason memutari dia, Amitesh ini sembari seperti nada menghina, gesturnya itu kelihatan sekali merendahkan, saudara. Teng, tanda pertandingan dimulai, betapa mengejutkannya, saudara, karena pertandingan itu hanya berlangsung tidak sampai 10 detik.
Saudara, dalam waktu 9 detik saja, Amites masuk arena pada waktu awal sebelum bel dibunyikan. Dia tenang, dia mempersiapkan diri, tanda pertandingan dimulai saudara. Dia hanya pasang kuda-kuda, dia lihat lawannya, dia tunggu lawannya itu lengah, langsung sebuah tinju bersarang di rahang Jason, jatuh, dipukul, selesai pertandingan. Saudara, kalau kita diminta untuk memberikan judul pertandingan ini, maka saya kira kita setuju kalau kita katakan judulnya adalah kesombongan adalah awal dari kejatuhan seseorang. Saudara, kadang kalau kita melihat ya di sosial media orang yang sombong, orang yang merasa diri paling hebat, paling bisa, paling paham, kita rasanya hati ini bergejolak saudara. Kita merasa bahwa masa sih kamu adalah orang yang terhebat. Saudara, tanpa sadar sebenarnya kita itu berpikir bahwa kita adalah orang yang kebal terhadap dosa kesombongan. Oh saudara, jangan salah. Dosa kesombongan ini kalau saya boleh umpamakan, dia layaknya sebuah penyakit yang bernama kanker yang menggerogoti kita pelan-pelan dan pada waktu kita check up kita ketemukan dia sudah level stadium 4. Saudara, demikian halnya dengan dosa kesombongan. Dia bekerja secara senyap, diam-diam, tetapi dia mematikan kita. Saudara, dosa kesombongan itu ada dosa yang dimana salah satu dosa yang menggandeng segala kebaikan kita, segala kesalehan kita, bahkan segala kerohanian yang kita miliki. Bahan bakar, saya bahkan katakan, bahan bakar dari kesombongan itu adalah segala hal baik yang kita punya. Saudara, tanpa sadar, kita seringkali memiliki sikap sombong secara rohani. Dan pada akhirnya ketika kita sombong secara rohani, kita merendahkan orang yang tidak melakukan ritual agama sebaik dan sebanyak kita. Saudara, kenapa sih ada orang yang bisa merasa diri paling hebat, paling ganteng, paling baik, paling berjasa, paling segalanya lah. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang pertama saudara, mungkin pengalaman masa lalunya itu buruk. Maksud saya begini saudara. Mungkin orang ini dilahirkan dalam kondisi masa kecilnya itu direndahkan, dihina karena keterbatasan tertentu. Saudara, saya punya itu kalau teman pada waktu SD itu dipanggil si gendut gitu saudara. Wah saudara, kata-kata itu, kalimat itu, julukan itu akhirnya memacu dia untuk melakukan yang kebalikannya. Untuk menunjukkan bahwa dia bisa berhasil. Celakanya saudara, sosial media, didikan dari dunia mengatakan pakailah hal buruk di masa lalumu sebagai bahan bakar. Supaya kamu berlari makin kencang, terbang makin tinggi, tunjukkan kepada mereka bahwa mereka keliru, kamu benar. Familiar dengan jargon-jargon seperti itu saudara? Tanpa sadar kita mengadopsinya. Dan ketika kita saudara mengadopsi nilai seperti itu, kita bertumbuh pada certain level tertentu. Dengan segala achievement kita, kehebatan kita dan prestasi kita, kita sudah ada di titik tertentu, kita sebut di atas. Dan kita mulai mencari siapa yang bisa aku rendahkan. Kita merasa diri pencapaianku caputola. Tidak sesuai dengan kata orang di masa lalu pada waktu saya kecil. Saudara, itulah yang seringkali menjadi trigger kenapa orang menjadi merasa diri yang paling segalanya. Saudara, ada yang kedua yang lebih mengerikan adalah adanya berhala pengakuan yang ada di dalam hati orang tersebut. Saudara, berhala yang saya maksud bukan patung. Itu tersimpan di dalam hati. Di mana haus untuk mencari namanya pengakuan orang, penilaian orang, pujian orang. Dia ingin dengan segala prestasi, kalau dulu di masa lalunya mendapatkan yang namanya penghinaan dan direndahkan. Aku ingin kasih tahu bahwa aku orang yang berhasil. Oh saudara, saya adalah orang yang bergumul setiap
waktu dengan dosa berhala pengakuan. Masa lalu saya adalah masa yang sulit. Selalu tidak pernah juara satu sementara orang tua menghendaki prestasi yang terbaik, saudara. Saudara, saya tumbuh menjadi orang Kristen yang menggunakan, maaf kata, hal-hal rohani untuk menjadi stepping stone saya, batu pijakan saya, untuk saya sedang memberi makan berhala saya. Saudara, celakanya gereja harusnya adalah tempat untuk memuji dan meninggikan Allah, menjadi tempat untuk menyembah berhala secara tidak sadar. Saudara, maka dari itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap orang percaya? Bagaimana anak Tuhan di tengah segala kondisi ini membawa dirinya secara tepat di hadapan Allah? Saudara, itulah yang kita akan bahas pada pagi siang hari ini. Kita akan membahas 3 hal, saudara. Kita belajar tentang doa. Pertama, kita belajar sikap hati. Yang kedua, apa yang membentuk hati tersebut sampai kita memiliki sikap seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana hati ini perlu disentuh oleh Injil. Saudara, kisah ini dimulai dengan sebuah peringatan atau Lukas menulisnya dengan sebuah message. Bahwa perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Nah saudara, ada terjemahan bahasa Inggris dari ESV memberikan sebuah perspektif atau nuansa yang agak lain, saudara. Perumpamaan ini bukan hanya ditujukan seperti terjemahan bahasa Indonesia, tetapi dikatakan kepada mereka yang percaya pada dirinya sendiri, yang merasa bahwa tanpa Tuhan aku bisa, yang tanpa Tuhan aku mampu, tanpa Tuhan aku bisa berjaya. Dan message kedua, saudara, perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang merendahkan orang lain, treated others with contempt. Contempt itu menghina, memandang rendah. Tapi sekali lagi, saudara, 2 hal ini terjadinya mungkin tidak nampak secara kasat mata, tapi bergejolak di dalam hati, saudara. Saudara, perumpamaan ini dimulai oleh Yesus dengan mengatakan ada 2 orang yang datang ke bait Allah. 1 orang Farisi dan 1 pemungut cukai. Saudara, garis bawahi, 2 orang ini bukan di dunia, di bait Allah. Di bait Allah. Ini mengingatkan kepada engkau dan saya bahwa hati yang menghadap kepada Tuhan itu diberikan sebuah dikotomi. Apakah engkau datang sebagai orang yang benar, hati yang benar, atau hati orang fasik? Saudara, problemnya manusia ini kan bicara hati. Seringkali dunia berpikir bagaimana mengubah hati, berpikir mungkin dengan peraturan. Mungkin dengan cara ritual-ritual tertentu harus dilakukan. Saudara, ternyata tidak demikian loh. Berapa banyak pelaku kejahatan di negeri kita tahu bahwa korupsi itu dosa, tapi tetap korupsi, saudara. Seberapa banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa orang Kristen harus baca Alkitab, bahwa orang Kristen harus melayani, bahwa orang Kristen harus memberitakan Injil. Siapa yang tidak tahu? Pertanyaan, lakukan? Tidak. Karena di dalam hati kita, ini hati yang bermasalah. Alkitab menggambarkan, saudara, mereka yang ada di bait Allah ini diwakili dengan 2 sosok. Orang Farisi dan pemungut cukai. 1 datang dengan hati yang benar, 1 datang dengan hati yang fasik. Saudara, inilah mengerikannya. Karena tidak semua orang yang datang ke gereja, tidak semua orang yang ada di bait Allah itu datang dengan satu sikap hati yang benar. Jujur katakan, saudara, pada waktu tadi datang ke tempat ini, apakah kita mempersiapkan hati kita? Saudara, apa yang mendrive saudara hari ini datang ke tempat ini, sementara saudara punya opsi lain? Pernahkah kita berpikir apa yang mendorong dan menjadi motivasi kita? Saya datang ibadah. Tidak sedikit, saudara, orang-orang Kristen ini ketika ditanya pertanyaan ini, mereka jawab, ya karena saya orang Kristen, ya saya harus ke gereja.
Atau yang kedua, ya karena kalau saya nggak ke gereja Tuhan marah. Tuhan nanti hukum saya bisa dipecat, atau kalau saya bisnismen maka dagangan nggak laku, kurang rame. Kalau ditanya kenapa saya itu beribadah, ya supaya berkatnya melimpah, diberikan kesehatan, dan lain sebagainya. Oh saudara, Alkitab memberitahu kepada setiap kita itu bukanlah sikap yang benar. Saudara, dari sikap hati kita sekarang masuk apa komponen yang membentuk hati seseorang. Saudara, ada dua. Yang pertama, identitas yang kita hidupi. Saudara, maksudnya apa? Dikisahkan di sana orang Farisi dan pemungut cukai. Saudara, orang Farisi itu kalau hidup di tengah society itu sangat menonjol, sangat prominent sekali. Karena dari kostumnya aja kelihatan obvious, jelas banget. Saudara, dia itu kalau kemana-mana pakai jas. Seingat saya sih ada dasi atau enggak, saya agak lupa ya. Topinya panjang. Kalau cowok saudara rambutnya panjang maka dikepang. Dikepang sini ya, bukan kepang belakang saudara. Biasanya sininya pendek, sininya panjang. Terus kepalanya itu di sini ada kotak, diikat. Isi kotak itu ada selembar kertas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu skema Israel saudara. Ulangan pasal 6 itu mereka lakukan secara literal. Di tangan mereka itu ada tali berpilin yang mengingatkan kepada mereka bahwa firman itu harus menguasai tanganmu. Saudara, coba bayangin orang yang kostum kayak gini jalan-jalan di bewok saudara. Mesti kelihatan kan? Saudara, mereka jalan di jalan raya, mereka ada di pasar, dimanapun mereka ada, orang selalu menaruh hormat. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini saudara dipandang sebagai orang yang menentukan seseorang itu benar atau salah. Menentukan seseorang tahir atau tidak. Posisi mereka yang seperti itu saudara, tanpa sadar dibawa ke gereja dengan sebuah sikap, saudara perhatikan doanya. Doanya ini bukan diucapkan saudara, Yesus mengucapkan perumpamaan ini, doa ini disampaikan di dalam hatinya. Tidak kelihatan. Saudara mungkin manusia melihat gila orang Farisi rajin banget. Saudara lihat hatinya, begitu busuknya. Dia katakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku kayak mereka. Aku bukan orang lalim. Aku bukan kayak pemungut cukai. Saudara lihat, yang membuat dia bersyukur bukan apa yang Tuhan lakukan atas hidupnya, bukan. Tapi apa yang aku perbuat atas hidupku. Saudara, yang mendrive dia untuk melakukan ritual rohani bukan karena dia mengasihi Tuhan, no. Yang mendrive itu berhala di dalam hatinya yang diadres terus. Saudara, kalau orang Farisi bisa jatuh dalam dosa ini, hello, engkau dan saya bisa jatuh pada hal yang serupa. Dosa ini mengintip di depan pintu. Kita mengizinkan dia masuk atau tidak. Saudara, orang Farisi ini datang kepada Tuhan, merasa diri hebat, diri benar, diri bisa. Ironisnya, penutup dari ayat ini, yang datang dengan meninggikan diri akan direndahkan. Saudara, sementara dikisahkan di dalam Alkitab pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani menengadah ke langit. Saudara, saya waktu mempersiapkan bagian ini, kenapa kok gestur tubuhnya kayak gitu? Berangkat dari satu hati merasa diri berdosa dan tidak layak. Saudara, begini, pemungut cukai itu gambaran di dalam perjanjian baru adalah sosok yang dibenci. Pemerintah itu, pemerintah Roma butuh antek-antek untuk bisa collect money. Dipanggillah pemungut cukai. Orang yang menjadi pemungut cukai saudara, mereka untuk mendapatkan posisi itu mereka harus keluar duit. Ini kayak undian. Ayo
harganya $1.000, siapa mau? Oh saya mau. Yang ini 1.100, rebutan. Oh ditutup di angka 10.000 US dollar. Oke, Albert Kurniawan jadi pemungut cukai. Waktu saya jadi pemungut cukai yang terjadi, ya balikin modal lah. Benar gak saudara? Balikin modal lah. Jangan sampai gak balik modal. Pemerintah menetapkan satu level, satu orang, misalnya saudara, karena tadi contoh saya dolar, saya pakai dolar ya. Pajak per kepala itu misalnya satu orang harus dipungut $500. $500, which is kalau dirupiahkan kurang lebih di angka, anggaplah kita supaya gampang hitung 10.000 lah saudara ya. Sekalipun mimpi di siang bolong gak apa-apa lah, sekali-kali lah. Hitung dolar lah, 10.000 saudara ya, jadi 5 juta pajaknya. Saudara, orang Farisi ini bisa narikin dari orang seenak dia, seenak jidat dia. Oh untuk Lose Filemon kayaknya kok parlente gitu ya saudara ya. Tampangnya ini berjas, dasi, saya kenakan 10 juta. Saudara 5 jutanya masuk mana? Pemungut cukai. Saudara kebayangkan orang kayak gini kan dibenci satu rakyat. Kok kamu makan dari bangsamu sendiri? Sesama bangsa Yahudi saudara. Nah saudara, gambaran pemungut cukai ini sengaja diangkat oleh Yesus karena mewakili gambaran orang berdosa, orang yang tertolak, orang yang dipinggirkan, orang yang terhina. Dan identitas itulah yang dia bawa saudara di bait Allah. Saudara, hari ini kita sedang membawa identitas yang seperti apa dalam diri kita. Oh saudara, saya tidak ini ya, saya disclaimer ya, saya bukan menyalahkan kalau saudara punya certain position yang cukup tinggi di office. Itu anugerah Tuhan, hidupi dengan baik. Tapi jangan sampai saudara, kita kalau di kantor punya posisi yang tinggi, terus kita merasa di gereja itu saya harus dihormati, saya menjadi terluka kalau kamu tidak respect saya. Tunggu, yang kita layani siapa? Aku atau dia? Kita patut bertanya. Karena salah satu komponen yang membentuk hati adalah identitas yang kita bangun. Saudara, yang kedua saudara adalah liturgi hidup kita. Liturgi ini saudara boleh memahaminya sebagai gaya hidup, serangkaian mungkin kegiatan yang mendrive kita untuk kita lakukan setiap hari. Nah saudara, orang Farisi ini tanpa sadar dia katakan di dalam ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, mereka ini melakukan ritual agama bukan dengan maksud untuk mengenal Tuhan, tetapi digunakan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Saudara pernah enggak ada dalam situasi seperti orang Farisi ini? Saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya ditegur. Saya pernah saudara, saya itu rohaniwan, ya tentu saat teduh lah saudara. Enggak bolong. Ketika saya menjumpai jemaat, wah dia saat teduhnya bolongnya 6 kali, 1 kali baca Alkitab, itu pun di gereja. Tanpa sadar saudara, hati saya langsung menuduh dan memberikan sebuah justifikasi. Enggak level. So pernah enggak kita ada dalam situasi yang kurang lebih serupa? Wah si A enggak pelayanan, kurang rohani, kurang alami Yesus. Oh si B ini tidak memberikan 1/10-nya, hamba uang, terlalu mencintai dunia, tidak kurang mencintai Tuhan. Pernah saudara? Saudara, orang-orang yang seperti orang Farisi ini melakukan kegiatan rohani dengan tujuan tuh bandingin diri sama orang lain. Siapa yang lebih baik? Ternyata aku masih kalah. Ternyata ketemu orang yang kasihnya lebih dari 1/10, 20%. Berarti aku harus tingkatin. Saya yang drive dia bukan mengasihi Tuhan, tapi berangkat dari satu hati yang ingin membuktikan diri, yang ingin menunjukkan bahwa saya bisa, saya kuat dengan kekuatan saya sendiri.
Celaka bukan? Hal spiritual dipakai untuk membandingkan diri dengan orang lain. Mana lebih baik? Padahal saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk bandingkan dirimu dengan orang lain. Justru Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Perbandingan itu harus kita bawa di hadapan Tuhan Yesus. Saudara yang rajin baca Alkitab, bandingkan dirimu sama Yesus. Kalah jauh saudara, langit bumi. Kita jadi tersibak segala dosa kita. Terkuak bahwa kita orang yang tidak lebih baik saudara. Kita bisa katakan bahwa sesama kita bersalah, tapi ingat, kamu tidak lebih baik. Sama berdosanya dan sama kotornya di hadapan Dia. Saudara, yang kedua, orang Farisi itu menggunakan hal rohani bukan hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi yang kedua adalah digunakan sebagai alat transaksi dengan Tuhan. Transaksi, quote and quote. Saudara, permisi tanya, hari ini yang melayani Tuhan, kenapa engkau melayani Dia? Apa yang menjadi motif di baliknya? Apakah kita sedang minta sama Tuhan supaya berkati saya dengan melimpah, dengan cara saya melayani? Tanpa sadar saudara, kita sedang mengatakan bahwa dengan upaya baik yang saya lakukan, saya ingin mendapatkan kasih-Nya lebih banyak lagi buat saya. Anugerahnya makin banyak lagi buat saya. Itu pemahaman yang tidak tepat saudara. Kasih Allah kepada engkau dan saya sempurna, sehingga kebaikan kita tidak pernah menambah kasih-Nya kepada kita pada waktu yang bersamaan. Dosa kita tidak akan mengurangi kasih Dia kepada kita. Saudara, seharusnya hal rohani itu membawa kita di drive pada satu kondisi, saya melakukannya karena Tuhan sudah berbuat baik kepada saya. Saya melakukannya karena saya mengasihi Dia. Dan itu senada saudara dengan Timothy Keller. Dia katakan agama itu mengajarkan jika saya taat maka Allah akan mengasihi dan menerima saya. Tetapi Injil mengatakan saya itu dikasihi dan diterima. Oleh karena itu saya rindu untuk taat. Saudara, yang mendrive beda saudara. Perbuatan rohaninya kelihatan sama. Sama-sama berdoa. Tetapi yang satu berangkat dengan pemikiran supaya saya diterima oleh Tuhan. Yang satu berangkat karena saya mengasihi Dia maka saya mau berdoa. Karena saya mengasihi Dia saya ingin ngerti isi hati Dia. Karena saya mengasihi Dia maka saya melayani. Karena saya mengasihi Dia, maka saya memberikan persembahan. Saudara, engkau dan saya dipanggil supaya hati kita diubah dan disentuh oleh Injil. Dan kita masuk pada poin yang terakhir, hati yang disentuh oleh Injil. Ayat 14 itu saudara menjadi kunci, di mana kata dibenarkan itu menjadi strong point-nya. Pemungut cukai itu dinilai benar, bukan karena perbuatannya. Alkitab menggunakan kata dibenarkan. Saudara, doktrin pembenaran adalah doktrin yang mengingatkan kepada engkau dan saya cara meraihnya bukan dengan kekuatan kita, tetapi melalui iman. Dikatakan dalam Galatia 2 ayat 16, dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus. Dan saudara dikerjakan oleh bukan hebat kita, tapi oleh Roh Kudus. Di dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan bahwa Dia telah menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Sekali lagi pembenaran itu terjadi dalam diri kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hebat kita, tetapi dasarnya adalah Injil Yesus Kristus. Di mana engkau dan saya dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dengan kematian darah anak domba yang tidak bercela dan kebangkitannya. Saudara, kematiannya mengingatkan engkau dan saya, Dia mengasihimu. Kadang orang Kristen jadinya salah kaprah saudara. Kalau Tuhan mengasihi aku, Dia harus menjawab doaku. Dia harus mengabulkan keinginanku. Dia harus mewujudkan harapanku. Berapa banyak di antara kita yang kecewa kalau kita berdoa, Tuhan gak jawab doanya. Tuhan kasih kebalikannya. Berapa banyak yang kita kecewa? Terus kita tuduh Tuhan, engkau mengasihiku gak sih?
Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan mengasihi aku apa enggak? Kalau Tuhan bisa ngomong, saudara, aku mengasihimu sebesar aku memberikan nyawaku kepadamu. Saudara, bukti dia mengasihi kita bukan doa dijawab atau tidak. Bukan kita hidupnya berkelimpahan secara materi, bukan. Tapi ditunjukkan melalui kematian dia. Kita bersyukur Injil itu adalah gabungan kematian dan kebangkitan. Kenapa dia harus bangkit? Mengingatkan bahwa engkau punya harapan. Kita tidak sendirian. Saudara, kita menjalani kekristenan, kita carut marut, jatuh dan bangun, saudara. Itu semua dikerjakan seharusnya. Dengan kita mengingat bahwa dia bangkit. Kita punya harapan. Sehingga saya katakan kita yang sudah dihidupkan oleh Injil. Harusnya membawa engkau dan saya menghidupi Injil itu. Dan pada akhirnya kita tergerak untuk memberitakan Injil. Kalau orang Kristen hari ini gak menginjili, saudara. Pertanyaannya yang pertama, kamu sudah dihidupkan oleh Injil belum? Yang kedua, kamu sudah menghidupi Injil itu atau belum? Saudara, kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kesalehan kita. Bukan karena kehebatan kita atau ketaatan kita. Bukan karena kita ini luar biasa. Tetapi saudara, melalui Injil kita dibenarkan oleh Tuhan. Melalui Injil kita dijadikannya anak. Melalui Injil saudara kita dijadikan ahli waris Allah. Dan melalui Injil kita dimampukan untuk mengasihi dia. Saudara, bayangkan kita ini orang berdosa sudah dikasihnya pada waktu kita masih berdosa. Dan Allah katakan kau akan menjadi ahli waris tata kerajaan surga. Siapa engkau dan saya? Bayangkan saudara, kalau saya ini yang punya Indonesia. Saya yang punya Indonesia. Saya punya anak. Dibunuh. Anak saya dibunuh sama si X. Lalu kepada si X itu saya tidak bilang hukuman. Hukuman biar saya yang tanggung. Biar saya yang dipenjara gantikan kamu. Tapi sebelum itu saya ingin berkata kepadamu. Aku angkat kau jadi anakku. Semua harta kekayaanku se-Indonesia ini milikmu. Apa yang jadi milikku itu milikmu. Kurang ajar gak saudara? Kalau kita adalah si X itu. Dan tidak pernah menjalin relasi dengan Allah yang sudah menyelamatkan engkau dan saya. Kurang ajar gak kita saudara? Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tidak mengingat tentang kematian dia dan kebangkitan dia. Kurang ajar gak tuh saudara? Kita menjadi si X, tidak memberitakan kabar baik yang menyelamatkan kita. Saudara, mari kita sama-sama terus berdoa supaya hati kita disentuh dan diubah Injil setiap hari. Saya tidak lebih baik daripada saudara. Setiap kita bergumul dengan dosa kita masing-masing. Setiap kita, termasuk saya. Panggilan untuk bertobat adalah panggilan semua orang percaya. So, maka dari itu sebagai penutup daripada khotbah saya. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan di dalam doa melalui hati yang mengasihi Dia. Kalau kita datang di dalam doa atau kita datang dalam pelayanan, saya perluas menjadi ritual rohani. Saudara tanya, saya datang ini kenapa ya? Kalau didorong oleh sebuah motivasi yang berujung pada ego pribadi, at that moment, take a prayer. Ambil waktu. Di waktu itu saudara ambil waktu berdoa. Tuhan, sorry, aku datang dengan motif yang salah. Yang kedua dan yang terakhir, saudara ujilah hati kita senantiasa. Apakah kita melakukan semua ritual atau saya perluas semua kegiatan termasuk kita bekerja, memberi makan buat anak, memberikan bekal buat suami atau pasangan, kita cari duit, melakukan bisnis. Saudara tanya,
Apakah saya lakukan all the things? Itu di-trigger karena saya mengasihi dia. Saudara, saya lupa seorang penulis, kalau nggak salah Maxwell Kedua atau Philip Yancey, pernah memberikan sebuah ilustrasi. Suami telepon sama istrinya, istriku boleh nggak dalam waktu 1 minggu aku spend waktu 2 jam aja telepon wanita lain, mantan. Boleh nggak? Seminggu nih. Ini para istri ya, di sini ya, coba pikirkan pertanyaan ini. Tahu-tahu nanti suamimu kasih tahu atau pacarmu ya, sayangku, aku mau permisi dulu. Dalam waktu 1 minggu, aku mau spend waktu 2 jam telepon wanita lain. Kasih nggak? Kasih? Ya nggak kasih ya? Turunin deh, sejam deh. Sejam. Boleh? Masih enggak ya? Oke, setengah jam. Boleh nggak setengah jam? Seminggu sekali loh, setengah jam. Bukan 1 hari sekali. 1 minggu 1 kali. Setengah jam saya telepon wanita lain. Kasih? Masih enggak? 10 menit deh. Kita kalau menikah mengasihi dengan segenap hati. Saudara, apa yang saudara katakan sama Tuhan Yesus? Engkau kasih dia separuh atau mengasihi dia segenap hati? You get the point? Seringkali hati kita masih selingkuh sama berhala. Tuhan, seminggu sekali aja berhala pengakuanku tolong di-celebrate ya Tuhan ya. Please. Sekali Tuhan di kantor ini pengen dipuji karena aku ini hebat. So, saya mengajak kita, ketika kita lakukan semua ritual rohani, berangkat dari satu hati, Tuhan, aku manusia gak layak. Orang berdosa seperti kita semua ini saudara, harusnya dilenyapkan. Upah dosa ialah maut. Tapi gak tahu gimana kok dia selamatkan kita. Aku gak lebih baik dari mereka. Aku gak lebih suci dari mereka. Tapi Allah menyelamatkan. Sehingga saudara, Injil itu yang terus mendrive kita. Tuhan, hari ini aku mau kerja ke kantor. Aku lakukan untuk Engkau. Lakukan yang terbaik. Saudara, Tuhan tahu gak sih? Engkau dan saya ada dalam sistem yang korup. Dia tahu kok. Tapi dia melihat hatimu. Ada orang saudara kalau disuruh sogok, gak usah pikir panjang, sogok aja. Semangatnya itu bukan mencari yang terbaik. Bagaimana saya bisa memperkenan dia di tengah dunia yang korup. Somehow, saya gak bilang oke loh ya saudara ya. Kita lakukan cara itu, tapi sadari bahwa itu tetap keliru di hadapan Tuhan. Kita bertobat datang sama dia. Yang saya khawatir saudara, kita langsung shortcut aja, udah gak usah pikir panjang lah, udah lakukan, jebret. Tanpa kita memikirkan apa yang Allah mau dalam diri kita. Ayo tobat sama-sama yuk. Penutup pertanyaan reflektif bagi kita semua. Saudara, apakah kita sudah datang kepada dia dengan hati yang hancur tanpa segala kesombongan? Dan apakah kita melakukan segala ritual rohani dengan sebuah hati yang mengasihi dia? Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, di mata manusia mungkin kami orang yang baik, orang yang saleh, rajin pelayanan, tidak pernah kendor, mengikuti kebaktian doa, selalu hadir di dalam kebaktian. Sehingga nilai kami di mata manusia yang lain itu A+ Tuhan. Tapi jujur ketika kami meneropong hati kami yang terdalam, kami menemukan motif-motif yang keliru. Kami datang kepada Engkau dengan sebuah motif supaya kami diberkati. Kami tidak dihukum. Ujung-ujungnya kepada saya. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami.
Ampunilah kami orang berdosa. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah terus mengkalibrasi hati kami Tuhan. Ingatkan kami senantiasa tentang Injil pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tiap hari kami lupa tentang Injil Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa diingatkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami melalui Injil yang sudah menghidupkan kami. Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami dan semangat kebangkitan Yesus itu yang senantiasa menjadi pendorong penggerak di dalam diri kami. Agar apapun yang kami lakukan dengan satu hati. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan kami mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan tolong dan mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin.